Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di negara Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. Kelompok ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Partai Komunis Indonesia karena merupakan gerakan underbow dari PKI. Tetapi sebenarnya Gerwani ini merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan dan hak-hak buruh dan nasionalisme Indonesia. Setelah kejadian 1965, Gerwani dilarang di bawah Presiden Soeharto dan menjadi organisasi yang sering paling dikutip dari tindakan amoralitas, seksualitas, dan dianggap sebagai gangguan selama era pra-1965. Narasi G13 PKI sangat berkembang dengan begitu sangat rumit, banyak sisi gelap yang entah kapan akan benar-benar terungkap. Akibatnya, tafsir tentang peristiwa yang dianggap sebagai awal kemunculan rezim baru ini menjadi sangat beragam. Kabut sejarah ini salah satu mengaburkan dan menguburkan peran serta nasib dari perempuan yang tergabung dalam Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Selama Orde Baru berkuasa, masyarakat sempat percaya bahwa Gerwani merupakan sarang perempuan cabul yang suka menyiksa sambil melakukan ritual seks. Mereka dianggap sebagai penebar teror yang dijuluki kuntilanak di siang bolong. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Gerwani baru benar-benar mendekat ke arah PKI setelah pemilu 1955. Bahkan berkat dukungan dari gerakan Gerwani ini, PKI mendulang banyak suara perempuan dan berhasil menduduki peringkat keempat. Menurut Amurwani Dwi Lestari dalam Gerwani Kisah Tapol Wanita di Kamp Pelantungan yang terbit tahun 2011, keberhasilan PKI dalam pemilu secara tidak langsung juga menguntungkan Gerwani. Dengan membonceng PKI, Gerwani berhasil menempatkan 6 anggotanya di kursi DPR. Mereka adalah Soeharti Suwarno, Salawati Daud, Suwardiningsih, Maimunah, Umi Sarjono, dan Nyonya Mukdikdo. Setelah peristiwa berdarah 1 Oktober 1965, Gerwani yang banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak harus ikut celaka. Para gadis yang pernah mengikuti pelatihan calon kader Gerwani di daerah ikut terseret menjadi korban salah tangkap yang berujung dengan penyiksaan. Telah begitu banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menguak nasib naas para anggota Gerwani pasca G13 PKI. Salah satu peneliti terkemuka yang konsisten menelaah Gerwani adalah Saskia Eleonora Weringa, profesor gender dan perempuan serta hubungan sesama jenis dari Universitas Amsterdam. Menurut Weringa, seperti terdapat dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan yang terbit tahun 2010, Gerwani sebagai organisasi tak pernah terlibat kudeta pada tahun 1965. Bahkan pada 30 September malam justru terjadi kebingungan antara internal Gerwani di tingkat pusat. Soeharti Suwarno datang ke kantor pusat Gerwani sambil membawa pesan dari partai, yakni dibutuhkan beberapa tenaga perempuan untuk mengurus konsumsi bagi peserta pelatihan operasi Ganyang Malaysia di Lubang Buaya dan Halim. Aktivitas penyedia konsumsi itu pada kenyataannya kacau balau. Para perempuan tidak bisa memasak lantaran tidak ada dapur umum yang berfungsi. Begitu pagi menjelang, sejumlah perempuan yang dikirim ke Lubang Buaya kembali ke kantor Gerwani dengan wajah kebingungan, sambil membawa cerita pembunuhan yang simpang siur. Sekitar 70 perempuan berusia 13 hingga 16 tahun berkumpul di Lubang Buaya pada malam menjelang 1 Oktober. Selain Gerwani, sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa organisasi underbow PKI seperti Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, dan Barisan Tani atau BTI. Bahkan ada juga kelompok istri prajurit Cakabrawa. Kelompok-kelompok perempuan ini dikerahkan langsung oleh
pimpinan-pimpinan daerah atas nama PKI tanpa melalui Federasi Perempuan. Perintah partai yang semacam ini sudah sangat biasa terjadi, maka tidak seorang pun yang mempertanyakan kebenarannya, ungkap Weringa. Sampai tahun 1967, ribuan anggota Gerwani dipenjarakan di berbagai wilayah Indonesia oleh Orde Baru. Gerwani diklasifikasikan sebagai tahanan politik golongan B bersama dengan anggota Lekra dan sejumlah organisasi pelajar seperti IPPI dan CJMI. Jumlah mereka sekitar 34.000 orang. Amurawani Dewi Lestariningsih dalam makalahnya Perempuan dalam Pasungan Politik yang terhubung dalam Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional yang terbit tahun 2012 menyebutkan bahwa sebagian besar aktivis Gerwani sempat berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain yang akhirnya menghabiskan sisa harinya di Pelantungan, Jawa Tengah. Keadaan mereka tidak seluruhnya buruk, namun setiap terjadi interogasi para tentara merobohkan kondisi mental mereka dengan penyiksaan dan pelecehan seksual, menurut Auradani. Menurut pengakuan Kartinah, ibu-ibu Gerwani yang tidak tersentuh gagang pecut hanya mereka yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen. Kondisi para pimpinan itu terimbang mujur karena ditempatkan di sebuah sel khusus sehingga tak perlu berdesak-desakan dengan tapol perempuan lainnya. Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun, sejak tahun 1977 hingga 1979. Setelah merasa cukup dibina dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Kendati demikian, masih ada saja perempuan yang dianggap belum bersih dan harus menjalani penahanan di tempat lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah sebut kata dan sebagainya. Silakan kritik dan saran yang ada di bawah ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.